Jadi sembahyang itu apabila orang itu sembahyang lalu dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kemudian lagi wa aqimis shalah tarafin nahar wa zulufam minal lail innal hasanati yuzhibus sayi'at. Dirikanlah sembahyang pada siang hari kah atau pada malam hari, sesungguhnya sembahyang itu adalah perbuatan yang baik bagimu. Innal hasanatu yuzhibus sayi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejahatan. Ada dua tafsir. Jadi dirikanlah salat di pagi dan di sore hari serta di malam hari, sebab kebaikan itu dapat melenyapkan keburukan. Ada ceritanya begini. Jadi di Makkah itu tak ada perempuan keluar dari rumah. Bukan, yang jualan tuh, kalau ada orang berjualan di kedai-kedai, di toko-toko tuh, tak ada perempuan keluar. Yang ada laki-laki itulah. Itu kalau di Mekah. Jadi waktu itu orang Mekah tuh jualan, dia tak punya istri serangan, cuman nampaklah lewat perempuan. Entah perempuan orang-orang kita lah. Kalau orang Arab tuh dia kalau di warung dia tak pernah keluar. Jadi memundar-mandir lah, berbalik-balik itu perempuan. Orang Arabnya dia heran. Nah, katanya ini orang mana nih? Lalu dipanggilnya ta'aluna, ta'al itu ke sini. Ta'aluna ke sini. Maka masuklah perempuan tadi. Sebegitu masuk ditangkapnya. Orang Arab tadi yang nangkap, diciumnya. Setelah diciumnya diitunya. Setelah diitunya. Apanya tuh? 2 kali diitunya. Ya, diitunya. Lalu setelah diitunya, orang Arab tadi menyesal, la ilaha illallah, astagfirullah, dosa. Dilepaskannya perempuan tadi. Lalu turunlah ayat innal hasanata yuzhibus sayi'at. Dengan kejahatan yang dia lakukan tadi, lalu dia tobat seketika itu, maka dosanya hilang. Jadi kita juga bisa macam itu. Tertangkap ayam kawan tobat. Besok nangkap lagi, tobat lagi. Bisakah? Tak bisa. Kalau bisa, iya. Jadi kalau kita ini tobat-tobat sambal aja lah. Hari ini tak sembahyang, astagfirullah ya Allah, aku berdosa, sembahyang lah besok. Besok sembahyang, besok tak pulang tuh. Ya, jadi kita ini istilahnya tuh kalau kelapa tuh belang babi jadi orang lain. Belang kambingan. Kelapa itu kan belangnya tuh. Jadi memang betul kelapa tuh tak langsung kering tuh. Belang-belang dulu. Jadi begitulah kita kalau sembahyang. Langsung sembahyang melulu tak. Artinya kita mungkin zuhur dulu sembahyang, besok asar perai lagi. Mungkin besok Jumat tak lagi, mungkin Jumat lagi sembahyang, begitulah. Wajar kelapa itu tak kering langsung. Dia belang-belang dulu baru kering. Jadi kita ini begitulah. Tapi kalau bisa jangan belang-belang seperti kelapa tuh. Kalau bisa Langsung kering. langsung kering. Artinya datang waktu sembahyang. Datang waktu sembahyang. Artinya sembahyang terus. Ya, kalau bisa, kalau tak bisa apa adanya lah. Ya. Sebab ada orang bilang mati itu tak sekubu juga katanya. Tak sekubu mati. Ada dulu orang tanya, "Ngapa kau ada sembahyang?" Katanya mati tak sekubu juga lah. Ya siapa nak mati sekubur? Ada tuh orang nakal tuh katanya sembahyang mati tak sekubur juga. Itu bagus juga lah seperti itu. Kemudian as-salatul hamsi wal jama'atu ila jum'ati kafaratul lima bainahuma. Kalau seminggu itu ada sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu pengganti salat zuhur. Khatib itu takumul makama rak'atain minas shalah. Khatib baca khutbah itu menempati 2 rakaat salat. Maka itu kalau menjadi khatib hati-hatilah. Ya, karena itu menempati 2 rakaat salat. Jadi zuhur itu diganti dengan 2 rakaat itu ada khutbah di situ. Jadi kalau kita baca khutbah hati-hati. Kemudian di antara doa khutbah itu di situ ada doa yang sangat dikabulkan. Di antara doa khutbah kan ada Imam tuh barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Duduk si khatib, berdoalah kita. Doa mau apa? Terserah. Insyaallah Allah mudah kabulkan.
Ya, saya dahulu lepas pengantin ada namanya lah. Saya dulu lepas pengantin karena tak lama saya pulang dari Jambi itu pengantin. Saya kemarin ngajar di Enok dengan omaknya nih. Tak lama pengantin dengan omaknya nih. Saya tak tahu omaknya tahu dengan saya. Ya, akhirnya disitulah saya teringat berdoa. Apabila salat Jumat saya berdoa, apa doa saya? Ya Allah, aksir min auladi. Ya Allah, banyakkanlah anakku. Memang banyak, 2 tahun lah, 2 tahun lah, 10. Itu. Jadi Pak Haji nanti kalau mau nambah anak 62 itu Pak Haji. Tapi kalau Pak Haji mau lah anak kecil dah, kalau dia ada mau anak kecil jangan nambah lagi Pak Haji. Nanti kalau orang hari Jumat duduk dalam khutbah baca doa itu. Ya Allah, banyakkanlah anakku. Tapi banyak anak itu berkumpul Pak Haji. Jangan tak berkumpul. Nih mau anak banyak tak berkumpul. Ya. Jadi mudah-mudahan anak banyak. Jadi saya itu anak 10 anak, orangnya macam ini aja potongannya. Ya. 10 ayo. Padahal kalau dibanding-banding kekuat Pak Haji Muhammad nih. Ya, cuman Pak Haji Muhammad nih dia tidak mau sengel. Itulah. Jadi itulah kita ya berdoalah mudah-mudahan anak banyak. Tapi dengan catatan jangan berdoa saja. Tidur berkumpul lah. Ini tak berdoa melulu, tidur tak sekumpul. Mana bisa? Tak bisa kontak dari jauh so. Dia kontak itu dekat, jauh tak akan kontak dia. Ya. Jadi kelebihan salat Jumat tadi begitulah. Ada satu pendapat juga salat Jumat itu barang siapa yang susah tidak mampu naik umrah, karena umrah sekarang 30 juta atau 25 juta, lebih baik salat Jumat saja. Barang siapa salat Jumat, al-Jum'atu wa hajjul fuqara. Orang yang tidak mampu pergi ke Mekah karena haji umrah juga mahal, maka cukup dia salat Jumat saja. Maka dia mendapat pahala haji juga. Haji umrah juga. Jadi bagi kami yang susah lebih beruntung daripada orang kaya. Kenapa beruntung kami yang susah? Besok hari Kamis Jumat naik haji. Kalau yang kaya Pak Haji daftar tempo 2 tahun, 10 tahun, 12 tahun, kita lah berpuluh-puluh kali naik haji. Ya, jadi walaupun haji kecil itu kalau dikumpul-kumpulkan melonggok besar juga lah. Cuman saja haji umrah ini banyak ketinggalannya. Dia tidak ada ukuf di Arafah hari yang ke-9 Zulhijjah. Gitu saja tak ada. Dia tidak ada yang munahar korban. Melunta tidak ada ya, nafar awal, nafar sani tak ada juga ya. Itu ketinggalannya. Tapi juga yang haji-haji kita ini tidak ada pakai dam. Kalau haji yang model Pak Haji ini pakai dam. Coba Pak Haji dalam haji, masih dalam padang ihram, berkumpul dengan haji. Jangan-jangan unta bayarnya. Itu. Di Makkah itu ya nafsu manusia ini hebat. Kuat aja. Nih Pak Haji ini bilang aku kuat kata Pak Haji. Ditambah. Nanti kalau pas nanti ke Mekah masalah tuh. Iya. Mudah-mudahan. Jadi kalau orang yang haji yang betul-betul haji itu sama ada haji tamattu kah dia, haji ifrada kah dia, haji kiram kah dia. Itu kalau sebelum tanggal ihram dia, sebelum tahallul dia melakukan sesuatu atau membuang rambut ya dengan sengaja, itu bayar dam dia. Yang paling melucukan dengan bini paling-paling 10 menit aja, 10 menit lebih aja. Lebih 10 menit. Ada waktunya ya. Ya itu waktunya nanti sudah tahallul tanggal ihram, sudah nanti muhallikina ru'usakum wa makasirinal ghafur, cukur tanggal ihram, boleh terserah. Paling abdal. Tapi ingat sebelum tanggal ihram masih tahallul bayar. 2 menit bayar 1 kerbau. Unta aja. Jadi kalau kami yang salat Jumat ni dah ada tahu itu. Dah tahu. Dah ada pakai dam lah. Dah ada pakai tahallul lah. Cuman saja kita itu hajinya haji kecil. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ada di sini saya ceritakan sedikit salat subuh dan asar. Salat subuh dan asar ini, man sallal bardaini dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa salat subuh dengan asar masuk surga. Kenapa?
karena salat subuh ni soal ngalih melakukan. Barat. Kekadang tu bangunlah terang hari. Kekadang ada nak sembahyang, apa hari dah terang dia jadi sembahyang. Kadang dingin. Ya. Kalau pengantin baru ada kisah apa aja. Ada kisah kalau subuh tu. Lewat lah. Nah, kenapa subuh itu dikatakan Rasulullah masalah atas berada ini mana siapa salat 2 salat dingin maka masuk ke subuh. Karena salat subuh itu paling susah. Susah salat subuh ni. Awak dah bilang kawan awaklah dulu. Iya. Kalau ragu dah saya tanya dengan musuh ni berarti sama dengan musuhnya. Ada berlebih. Memang alih salat subuh. Ya. Ngalih aja. Maka itu kata orang, barang siapa salat subuh laksana pompong itu kipas timbul terus. Iyalah. Ngalih salat subuh. Ada namanya salat asar. Subuh ya. Kalau salat asar gitu juga. Susah juga melakukan tuh. Ya. Kadang-kadang mandi itu ini, sudahlah salat asar lewat juga. Jadi kata Rasulullah, barang siapa di antara umatku yang tu salat baradain, barang siapa melakukan salat dingin, maka dia dijamin masuk surga, terutama salat subuh. Ini kata kita akuilah semuanya ya. Salat subuh ini memang banyak ketinggalan. Maka oleh sebab itu saya tadi bilang waktu saya memberikan tausiah di Parit Hijab, kalau saya nanti kaya, ada punya tanah, ini mana mau kaya, tanah pun belum ada. Kalau saya kaya punya tanah, saya bikin surau. Iyalah. Surau tak panjang saya bikin, kecil aja, 3 tepat segi 4. Itu penuh tuh dengan isinya. Ini enggak bikin surau 10 meter, mana bisa penuh. Surau itu di mana bangun, jangan di rumah, itu tanah agam. Sana tanah Pak Haji. Bangun pakai drum, letak di parit. Sangat penuh. Banyu pasang banyut kilo 8. Banyu surut banyut sampai ke mana? Sampai Sungai Ara. Namanya Musala Surau Terapung. Kan rencana kita sederhana tuh, bangunnya tak besar, 3 dapat segi 4. Cara tanahnya tuh diparit tuh, pakai drum. Baudu tak lagi payah. Bahira tak lagi payah. Keliling banyu dah. Keliling banyu. Kita lihat di negara yang maju, ada namanya negara apa tuh yang maju, Kalimantan apa? Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, dia bikin masjid yang terbesar ibu kotanya itu di laut. Bikin jalan, masjid itu di laut, bikin jalan. Itu. Jadi kalau kita mau meniru negara maju Darussalam, nanti bikinlah yang kaya-kaya, macam Pak Haji ini kan kaya ya. So Pak Haji Dani juga kaya. Bikinlah Pak Haji Surau Terapung. Ya, jadi kalau hari pasang banyu kilo 8 tanah. Nanti banyu tuh. Kalau jemaahnya tak banyak lagi pindahkan tuh. Ya. Bolehkah itu? Boleh, cuma kita tidak mau ke situ berpikir. Bikin musala besar di tanah. Tak berkunci. Ambil kawan maling tuh, ambilnya mesin mic. Coba kalau bikin di parit. Kata maling, apalah. Tanggung. Paling-paling dihanyutkannya kalau dia marah. Apalah dihanyutkan maling. Ambil lah. Ya, jadi itu termasuk rencana yang baik, bukan rencana yang tidak baik. Sebab pemerintah itu memerintahkan kepada kita, bangunlah sarana ibadah, musala, masjid di mana saja. Berarti boleh juga di sungai. Di Jeddah. Jeddah itu pelabuhan tuh. Di laut ya. Masjid. Itu untungnya. Jadi nanti saya berharap betul kepada kawan-kawan kita, teman kita yang kaya. Pak Idra ini kaya juga, nih. Ya. Bikinlah Pak Idra rencana seperti itu. Ya. Apa keuntungannya? Mau mandi, bikin tempat di pinggirnya itu. Mau baudu ada. Nggak salah kayak lagi. Jadi kita untuk meningkatkan ibadah kita ini, janganlah bikin masjid terlalu besar. Perintis bikin masjid 10 kali 10. Mana ada penuh tuh, tak penuh pasamannya. Jadi lebih baik bikin 3 depan segi 4 aja penuh tuh. Penuhnya lebaran. Ya, kalau lebaran penuh juga lah.
Ya. Kaum muslimin yang berbahagia, di sini ada menceritakan tentang orang meninggalkan salat. Arti meninggalkan salat ini kada sembahyang aja bejar. Man taraka salatal asri habitat amaluhu. Barang siapa kada sembahyang asar, maka hancurlah amalnya. Wah gawat asar nih. Ya, jadi apa artinya? Artinya hadis ini ialah barang siapa salat asar maka mendapat pahala yang besar. Salat asar itu ialah 4 rakaat. Sesudah salat asar sangat disunatkan berzikir. Sesudah salat subuh disunatkan berzikir. Jadi kalau kita berzikir, lah ada situ Muhdi kan nih kan? Mana? Hijau nih kan? Ada aku dengar. Sudah tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi itu abdalnya itu sesudah salat subuh berzikir, sesudah salat asar berzikir, itu abdalnya. Tapi kalau pada maghrib abdalnya zikirnya bukan seperti itu. Zikirnya dua-dua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sampai 10 cuman itu. Tapi kalau macam itu, bolehkah? Boleh. Besar kepalanya? Banyak ucapannya. Masalah pahala belum tahu. Ya. Ucapan la ilaha illallah, la ilaha. Boleh, tak jadi masalah. Cuma zikir pada salat itu yang terakhir 10 cuma. Ya. Lalu kalau kita baca itu bolehkah? Boleh, tak jadi masalah. Ada dahulu kawan kami namanya Ancau. Ancau itu kalau subuh dia zikirnya lain lagi. Zikirnya kalau kita kan la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali atau lebih, dia dah jaring amir, jaring amir, jaring amir. Ya, kenapa? Karena dia orang gila. Ancau itu gila, jadi zikirnya jaring amir, jaring amir, jaring amir. Ya. Hai kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kalau kita beramal ini selagi baik yang kita amalkan, insyaallah berpahala. Kalau zikir kita ucapkan walaupun di mana tetap berpahala. Lalu zikir dengan sembahyang ini kira-kira mana besar pahalanya? Mana Pak Samsi besar pahala zikir dengan sembahyang? Pak Haji mana? Besar sembahyang ya. Tapi sembahyang itu Pak Haji tertentu tempatnya di masjid atau di rumah atau di musala. Kalau zikir boleh waktu mandi. Nah, sembahyang tidak boleh waktu mandi. Kalau zikir la ilaha illallah boleh waktu mandi, boleh waktu manjat kelapa, boleh waktu di mana saja boleh zikir. Zikir la ilaha illallah, la ilaha. Berarti zikir ini tempatnya lebih banyak dibandingkan daripada tempat sembahyang. Cuma sembahyang itu ialah imaduddin, tiangnya agama. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia, jadi masalah zikir sembahyang maghrib, masalah wirid sembahyang maghrib itu adalah hiasan dalam rumah. Kalau kita rumah ini kan ada lemarinya, ada TV-nya, ada itunya dan ininya. Itu adalah wirid dalam sembahyang. Nah, jadi kalau kita sembahyang berwiridlah. Jangan tak berwirid. Kalau tak berwirid bolehkah? Boleh. Ya, misalnya sudah sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Tak berdoa pun boleh. Ya, cuman barang siapa sembahyang tidak berdoa, laksana pompong tidak pakai mesin. Hanyutlah macam surau tadi kan. Awak mula surau di parit bertali tidak. Hanyut ke sana, hanyut ke sini. Nah, itulah salatnya tidak pakai doa. Nah, jadi doa mohon ibadah kata Rasulullah, berdoalah. Nah, jadi kalau begitu anjurannya Rasulullah, marilah kita sembahyang maupun salat dingin tadi subuh dengan asar, karena di situ kita merasa berat melakukannya. Wa inna lakabiratun illa alal khasiin wa yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kaum muslimin yang berbahagia, pada ini malam kita juga merasa sangat gembira dan berbahagia karena ini malam ada alat syuting masuk ke tempat kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi alhamdulillah itu kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Kalau ada melihat sesuatu yang mengagumkan, alhamdulillah. Melihat bibi ini kaki lanjang, alhamdulillah. Tidak, itu astagfirullah. Demikianlah ilahuna awalan. Dahulu sampai di sini.
Ini ulun nih ada tapi wagas juga. Tadi saja nangkap ayam. Nangkap ayam. Nah, jadi nangkap ayam nih tadi memang hendak yo makan ayam. Tapi sayangnya itu ayam cucu. Ada jadi nyembelih. Nah, kada jadi nyembelih. Jadi awak lu panas dingin nah. Nah, panas dingin awak. Sama-sama dah malam Sabtu meja mulainya. Oke nak, malam Sabtu mudah-mudahan kita sama panjang umur. Haji mama. Jadi itu lauknya terserah aja lah. Ayam baik kungan dah. Malam. Malam Sabtu. Ikan bebuntu. Malam boleh. Malam-malam. Malam. Nah, minggu di masjid. Jadi kita tuh memperingati itu apa adanya yang perlu kita harapkan tabarukan berkahnya aja. Nah, jadi karena apabila ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2020, adakah kalian mengadakan itu, memuliakan ini? Mun kita kada ada, kucuk telunjuk, Iyalah. kada ada Allah aja. Tapi kalau kita ada, insya Allah, napanya lauknya? Minta lauk ya. Nah, berarti kita bisa menjawab sekalipun ada aja apa adanya. Jadi ila huna awalan, ila huna sampai di sini dahulu awalan. In kana jika ada khataan terdapat sesuatu yang tidak berkenan, ana saya arju berharap ilal hadirin kepada yang hadir wal hadirat afwan kasir 1000 ampun sejuta maaf. Ini kada Uja banyak minta ampun. Berapa minta ampun tak? Nah, coba kalau anda berani 1000 ampun sejuta maaf. Nah, saya banyak-banyak aja minta ampun jika ada salah. Banyaknya itu berapa? Lebih baik beranikan 1000 ampun sejuta maaf. Nah, jadi wa akhirul kalam, akhirnya saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.